Abang mulai suka olahraga ini berawal dari hobi atau memang karena pekerjaannya di sini atau gimana, Bang? Enggak, jadi kalau untuk olahraga dari zaman dulu ya, aku kalau dari basic itu dari kakek sampai ke tanteku, papaku dan om-omku semuanya olahragawan golf dan tenis. Olahraga banyak nih, mulai dari tenis, lari, terus sepeda kan. Ada nggak Bang pernah di tiga olahraga ini ada nggak yang pernah Abang cedera? Apa sih yang bikin Abang itu motivasi terbesar dalam hidup Abang lah? Apa yang mau Abang tularkan ke teman-teman The Biker? Kalau aku sih menurunkan teman-teman, kalau bisa untuk anak-anak muda Kak, khususnya. Hai, hello Sobat The Biker, kembali lagi dengan saya Aca di channel kita The Biker, channel inspiratif yang akan membuka wawasan dan menambah pengetahuan baru untuk anak-anak milenial sekarang. Hari ini kita kedatangan tamu dari komunitas Cycling Medan. Kalau kita tahu kan selama pandemi, khususnya selama pandemi ini kita ngelihat kayak banyak sekali komunitas-komunitas sepeda baru, mulai dari road bike, mulai dari sepeda santai dan bahkan ada yang mountain bike. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang dia komunitasnya itu lebih ke road bike ya Bang ya, road bike ya. Ini dia. Hai. Boleh kenalin diri dulu Bang? Ya, namaku Kiki Sredar, aku dari komunitas Medan Cyclo untuk sepedanya, kalau dari larinya dari Run Medan. Oh, berarti ada dua nih? Iya, dua. Abang runner juga, ya, cycling juga? Iya. Di antara dua olahraga ini yang paling Abang sering itu yang mana? Atau imbang dua-duanya? Tergantung tahunnya Kak. Tergantung tahunnya? Jadi kalau awal-awal itu memang aku hanya lari di Run Medan dari 2013 sampai sekarang. Kalau start kita main road bike-nya itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi sebenarnya sih komunitasnya sama aja, orang-orangnya sama aja, cuma beda nama aja. Oh ya, orang yang ada di runner itu mereka juga cycling. Jadi orang yang beberapa ada di runner itu beberapa juga main di sepedaan. Jadi kita kalau dulu hari Sabtu itu sepedaan, hari Minggunya lari. Oh gitu. Abang mulai suka olahraga ini berawal dari hobi atau memang karena pekerjaannya di sini atau gimana Bang? Enggak, jadi kalau untuk olahraga dari zaman dulu ya, aku kalau dari basic itu dari kakek sampai ke tanteku, papaku dan om-omku semuanya olahragawan golf dan tenis. Olahragawan ini maksudnya atlet? Enggak, bukan atlet. Jadi lebih kayak hobi teman, nggak tahu ya, bukan atlet juga, tapi bukan di atas penghobi dikit karena udah edik. Mainnya tuh Sabtu Minggu tuh biasanya kalau mungkin keluarga lain liburannya ke mall, kemana, kami ke lapangan tenis atau ke lapangan golf. Ya ampun, unik keluarganya. Jadi kayak gitu, sehingga terbawa ke aku. Aku lah generasi ketiga yang masih olahraga rutin sampai sekarang. Berarti dari kakek itu olahraganya apa tuh Bang? Kakek itu tenis sama golf. Tenis sama golf. Ya. Bapak Abang? Sama, bapak sama tante omku tenis sama golf juga. Tenis sama golf. Begitu aku hanya main tenis. Oh, berarti Abang sempat main tenis juga? Iya, aku dulu main tenis dari SD sampai SMP. Dan mulai lagi paling 1-2 bulan terakhir ini. Itu pun karena diajak teman. Kalau nggak mau. Karena bener-bener udah bosan, udah stuck. Karena dulu Senin sampai Minggu setiap hari main tenis Kak. Berarti main tenis ini Abang dulu karena keterpaksaan? Iya, keterpaksa. Bukan dicekokin sehingga akhirnya jatuh jatuh cinta juga sempat, sehingga akhirnya bosannya sama sekali nggak mau lihat raket tenis. Jadi lu kalau mau diajak main tenis harus dibayar dulu. Kalau dibayar menang dibayar 100.000 per match. Kalau kalah dibayar 50.000 per match baru mau. Oh gitu? Iya, jadi kan dulu kan Kak masih
SMA lah. Malam minggu kan nggak punya uang, gimana caranya ya udah diajak main tenis, ayo boleh, tapi hari Sabtu aja. Jadi karena supaya ada uang malam mingguan. Biar ada uang malam mingguan. Iya. Berarti abang kan itu rutin tuh setiap Iya. Sabtu Minggu, di mana keluarga lain ke mall, malah keluarga si abang malah ke lapangan tenis. atau lapangan Itu bagus. memang abang diarahkan untuk jadi atlet saat itu atau gimana? Kalau untuk dijadikan arahkan jadi atlet sih enggak Kak kayaknya. Enggak, Cuma ya? diarahkan untuk bisa mencintai olahraga, karena olahraga itu kan bisa cinta diri sendiri, sportivitasnya lebih tinggi, sama kita bisa disiplin. Kalau sama enggak olahraga itu kita implementasikan ke hidup. Kalau olahraga nggak ada, kalau olahraga kan kita harus bangunnya tidur lebih cepat supaya bisa latihan. Kayak gitu juga ke pekerjaan, kayak mana mau dapat uang banyak kalau nggak kerja keras gitu. Betul. Lebih kayak gitu sih. Orang tua aku lebih menanamkan itu dari dulu. Terus gimana ceritanya abang, karena abang udah bosen ya, karena dicekokin dari kecil itu, kemudian bosen, terus abang tinggalin lah tenis. Iya. Tinggalin tenis karena kayak berarti udah muak kali gitu ya. Iya betul-betul udah enggak lagi. Enggak. Ngelihat bola tenis pun kayaknya ini apa sih benda ini kenapa di depan aku gitu ya. Udah sama sekali enggak untuk main tenis lagi dulu. Aku sempat lihat foto abang. Abang sempat, maaf nih agak gemuk itu ya. Obesitas. Obesitas. Itu karena berhenti tenis atau? Iya, karena berhenti tenis. Jadi dulu kan aku latihannya Senin sampai Minggu setiap hari. Senin sampai Minggu ya bang? Iya, Senin sampai Minggu, no day off namanya. Berarti abang nggak sempat tuh nikmatin nongkrong Nggak ada. gitu ya? Dulu SMP tuh nggak ada nongkrong, nggak ada tahu-tahu situasi di luar. Pokoknya yang tahu cuma lapangan tenis, peringkat 1 tenis siapa di Indonesia tuh tahu semua. Cuman tuh yang lain enggak. Jadi pasti abang ngelihat teman-teman abang, teman-temanku pada nongkrong, aku kok mainnya sama si tenis ini aja gitu ya. Jadi begitu selesai sampai SMP aku kelas 3, tahu otomotif Kak. Oh mulai tahu otomotif? Iya, tahu yang namanya mobil. Kan biasanya anak otomotif sama anak olahraga kan nggak bisa digabungin. Karena kan otomotif kan bisa ke bengkel kan malam-malam. Iya. Ke bengkel sehingga makanku sama percis kayak aku latihan. Oh. Karena kan dulu latihan banyak kebakar, sementara pas otomotif kan nggak ada kebakarnya, makanya tetap naik, makin lama naik, sehingga sampai kuliah semester 3 ya, itu tahun 2012 berat badanku puncaknya 99 kilo Pak. Dengan tinggi badan? 170-an. Wow. Lumayan lah. Iya. Pokoknya celana pakai size 38. Terus akhirnya bisa turun? Itu emang pengen waktu itu abang ngerasa nggak aku tuh udah nggak sehat lagi nih gitu. Terus abang pengen turun atau turun sendiri? Itu ada situasi pribadi sehingga akhirnya aku harus turunkan berat badan. Aku turunkan berat badan, cari-cari komunitas. Kayaknya lari ini oke nih karena biayanya kan kecil Kak. Kan hanya dulu kan tahunya biaya lari itu hanya pakai sepatu lari udah selesai. Ya dari situ kenal lari sampai akhirnya benar-benar kejebur ke dunia lari, sehingga segala perintilan detail lari udah dibeli dulu, sampai akhirnya ikut-ikut event ke luar kota, luar negeri. Ke luar negeri. Jadi itulah di situ banyak tahu makanan, banyak tahu jam tidur bagus, pola latihan, sehingga akhirnya bisa balik semula kayak SMP dulu. Itu bisa tahu informasi itu semua dari teman-teman komunitas. Ya. Kan di komunitas lari kan Kak biasanya vibes-nya anak-anak yang hidup pola sehat. Jadi mereka ngasih tahu oh makan itu kayak gini, latihan itu kayak gini gitu. Bang, tapi aku nggak setuju kalau Bang bilang lari itu yang paling murah. Karena perintilan lari itu mahal-mahal kan. Iya, itu kan dulu Kak. Sebelum tahu sebenarnya sih aku bilang murah enggaknya itu tergantung orangnya ya. Kebutuhan. Dia udah sampai mana sehingga dia membutuhkan sepatu yang mahal. Kadang-kadang banyak yang newbie baru lari perlu pakai sepatu mahal, sementara dia nggak tahu apa beda sepatu mahal dan sepatu murah. Itulah pentingnya kita masuk komunitas untuk sharing-sharing itu ya kan. Benar. Jadi kan makanya banyak orang yang anti komunitas sebenarnya bukan karena kan di komunitas mungkin kan banyak gesekan atau apalah. Bukan itu yang kita ambil. Yang kita ambil tuh masuk komunitas, kita ambil ilmunya dan karena dia udah lama mendalami, dia bisa ngasih tahu feedbacknya ke kita kan.
Ya itu tergantung perspektif sih Bang. Iya. Kalau misalnya dia mikir bakalan pergesekan itu perspektif Iya, kan lainnya. banyak drama katanya Iya. apalah. Ya, biasalah kan komunitas. Kalau ngomongin drama nggak mesti di komunitas teman-teman, di kantor dimanapun memang dunia gini penuh drama. Iya. Ya kan? Bang, tapi untuk ini balik lagi ke yang olahraga yang abang pilih kemudian untuk nurunin berat badan kan. Yang aku tahu kalau misalnya kita itu obesitas, kita itu bukannya nggak boleh langsung lari ya. Gimana tuh Bang stepnya? Jadi kalau kita lihat dulu Kak, obesitasnya itu berapa beratnya. Kita kalau aku sih dulu taunya dari BMI. BMI-nya berapa, udah bisa nggak untuk lari, tapi nggak boleh kencang dulu emang. Nggak boleh kenceng ya? Jalan dulu gitu? Jalan dulu sampai kita udah terbiasa baru kita pelan-pelan lari. Tapi nggak sebenarnya untuk menurunkan berat badan itu bukan dari olahraganya sebenarnya, dari makanan. Percuma kita latihan lari setiap hari, cuman makannya masih sembarangan, nggak tepat waktu ya sama aja. Oh tepat waktu itu penting ya Bang ya? Penting. Tepat Karena waktu itu kita penting. tidak boleh makan di saat kita lagi lapar. Oke, karena bisa jadi perut kita itu cuma bosan aja gitu. Bukan. Kalau kita lagi lapar Kak, kadang-kadang kan kita pesan nasi bisa kayak cepat kali habis nih, kurang berarti gitu. Sementara kalau kita makannya pas jamnya, kan perut kita nggak terlalu lapar, jadi kita sesuai porsinya. Berarti harus kita buat jadwal nih. Misalnya pagi aku makan jam 8. Iya. Setiap hari harus jam 8. Iya. Mau lapar nggak lapar aku harus makan jam 8. Iya, betul. Terus siangnya jam 12, lapar nggak lapar aku harus makan jam 12 gitu. Makan malam itu nggak boleh, bener nggak? Enggak. Nggak bener ya? Enggak. Makan malam sebelum 3 jam sebelum tidur itu bener nggak? Nggak juga. Jadi, Kalau ya bener menurut apa? aku sih enggak Kak. Karena kalau menurut aku ya makan itu satu hari kita bisa hitung berapa kalori yang kita dibutuhkan tubuh. Jadi kalau mau kurus sebenarnya paling gampang itu defisit kalori. Defisit kalori. Berapa kalori yang dibutuhkan, yang kita makan tuh lebih sedikit daripada itu. Udah pasti kan lama-lama turun. Makanya banyak orang nggak sabar, dia kalorinya, contoh kalau perhitungan kalori kan banyak di Google tuh Kak. Jadi misalnya contoh kayak aku 2.200 kalori per hari. Itu kalau tidak olahraga. Kalau olahraga 2.600 kalori. Kecil ya perbedaannya 2.200 ke 2.600 ya. Karena 400 kalori itu sama dengan kita lari 5 kilo. Wow. Ya, sementara satu kerupuk putih itu Kak, itu 100 kalori satu. Oke. Jadi aku bukan maksudnya mau ngasih tahu sama teman-teman jangan bilang makan nasi itu salah. Enggak. Makan nasi itu nggak salah. Jadi banyak orang nggak makan nasi, cuman makan kerupuk 4 sama aja kan. Sama aja betul. Ya. Sementara nasi satu gini 100 kalori. Jadi sebenarnya itu defisit kalori secara Iya. keseluruhan atau defisit karbohidrat? Karbohidrat Nah, itu defisit kalori secara keseluruhan ya. Kan percuma Kak, kita nggak makan karbohidrat, cuman minum Boba. minum ini, makan gorengan sama aja kan. Bagi makan gorengan boleh apa nggak boleh, cuman hitung kalorinya udah sampai batas apa belum. Kalau udah lewat batas ya jangan. Kalau masih ada space untuk makan gorengan ya makan. Kalau aku sih kayak gitu ya simpel, karena kita hidup di Indonesia nggak mungkin nggak makan namanya nasi, nggak mungkin nggak makan lontong, nggak mungkin nggak makan gorengan. Iya. Kalau kita terlalu maksain diri, jatuhnya kita nggak bisa konsisten lama ya. Iya Kak, karena banyak teman-temanku, aku nggak mau gorengan, apa itu lontong, apa itu nasi, nggak akan bertahan. Bisa ada yang bertahan, cuman berapa persen perbandingannya? Lebih banyak yang nggak tahan. Banyak Kak. Atau kalau mau instan, kenapa nggak minum obat pelangsing aja Bang? Aku dari dulu nggak pernah Kak, nggak pernah percaya dari dulu gitu-gitu. Nggak tahu ya, mungkin ada treatment terbaru, cuman aku dari dulu nggak pernah percaya dengan namanya yang gitu-gituan. Aku nggak pernah pakai obat-obatan sama sekali. Jadi hanya betul-betul jaga makan, olahraga. Udah. Itu bisnis yang paling ini loh Bang. Semua produsen obat pelangsing itu rata-rata kaya loh Bang. Iya, betul. Karena ada begitu banyak orang yang aku masih mau makan banyak tapi aku mau kurus. Aku mau kurus tapi aku malas olahraga. Kecemplunglah dia ke itu. Karena itu kan nggak sebenarnya orang Indonesia ini malas baca. Jadi sebenarnya itu udah ada semuanya di jurnal, di mana tinggal baca. Iya sih. Cuman orang Indonesia kan mau yang instan. Mau yang instan, mau yang Kalau cepet. bisa besok langsung turun. Iya, bener Bang. Testimoni obat pelangsing itu bisa turun 15 kilo dalam waktu 3 hari gitu kan. Kan nggak mungkin kan? Ya kita nggak mungkin. Bisa turun. Karena itu kalau dari perhitungan aku baca, 1 bulan itu kita punya maksimal kilogram yang bisa diturunkan. Oh iya. Karena kalau lebih Itu dari tergantung orangnya juga. Iya. Karena kalau lebih dari itu berarti yang turun itu bukan lemak, Tapi air.
Air. Gampang kali naikin air lagi kan? Iya makanya. Jadi makanya air itu kan dibutuhkan dalam tubuh. Jadi kayak banyak termasuk keluargaku yang lari masih pakai jaket untuk lari. Aku tanya supaya apa pakai jaket? Supaya lebih kebakar. Supaya berkeringat kan? Iya. Apa bedanya sama bakar ikan? Oke. Bakar ikan juga berkeringat. Emang turun berat badan, cuman yang turun tuh bukan lemak, air. Airnya ya? Ya air dimasukin lagi ya sama aja. Makanya orang yang maksain itu kebanyakan badannya jadi yoyo gitu ya Bang? Iya, jadi lemas, Iya. jadi kurang vitamin. Iya. Jadi makanya lah aku taunya dari mana? Di komunitas. Karena di komunitas Iya, itu benar-benar. ada dokter, ada yang fisioterapis, ada yang benar-benar pelatih. Jadi di situ bisa banyak sharing. Makanya jangan lupa masuk komunitas. Komunitas apa? Runner beda. Komunitasnya terserah apa aja. Oke. Oke. Penting komunitas olahraga. Komunitas olahraga ya. Iya. Penting bukan cuma tuh gaya-gayaan nih Sobat The Beaker. Memang ketika kita masuk komunitas itu kita bakalan ketemu sama orang-orang yang memang pro di bidangnya, yang bisa kasih edukasi sama kita, ngumpul-ngumpul berfaedah lah kalau sama komunitas Iya, ini, ya kan? betul, Kak. Ya kan Bang? Bang, ngomongin soal hobi yang Abang kan udah olahraga banyak nih. Minum apa ya? Nggak apa-apa dong. Olahraga banyak nih, mulai dari tenis, lari, terus sepeda kan. Ada nggak Bang pernah di tiga olahraga ini ada nggak yang pernah Abang cedera olahraga? Jadi kalau dibilang cedera Kak, jadi olahraga pertama tuh lari. Aku lari dulu sampai full maraton. Full maraton tuh 42 kilo. Oke. 42 kilo di Bali maraton bersama teman-teman. Di situ kan ada sebelum kita lari, berarti 3 bulan sebelumnya harus training kan. Iya. Jadi training 3 bulan sebelum ini ya? Iya, kita latihan setiap hari, latihan jarak pendek, jarak panjang, sampai akhirnya race day. Pas begitu hari H, aku cedera. Kenapa? Cedera karena terlalu memaksakan diri. Tapi Abang udah latihan 3 bulan sebelumnya? Berarti nggak cukup lah latihannya. Oh, berarti nggak cukup. Berarti ada yang salah dengan latihannya. Karena kan zaman dulu kan belum banyak info tentang dunia lari. Beda sama sekarang kan udah ada YouTube, udah detail lah. Iya betul. Semuanya. Jadi cedera lari, nggak bisa olahraga lari. Cederanya gimana tuh Bang? Lututnya sampai susah jalan. Jadi nggak bisa olahraga lari. Cuman kalau aku prinsipnya, kalau aku nggak olahraga, berarti aku nggak bisa makan. Ya kan? Keren tuh. Kalau aku nggak olahraga berarti aku nggak boleh makan. Nggak boleh makan enak. Nggak boleh makan enak. Ya, karena aku masih suka makan nasi goreng, aku masih makan kue tiaw kan. Dengan cara apa aku bisa membakarnya? Jadi harus lari. Jadi nggak bisa olahraga lari, cari olahraga substitusi yang mirip lari. Olahraga endurance jarak jauh yang low impact, tidak bersentuhan ke tanah. Olahraga yang tidak bersentuhan ke tanah itu otomatis dia adalah termasuk olahraga low impact. Iya, kayak sepeda, tenis high impact. Karena nyentuh tanah. Iya, lari, basket paling riskan. Kan lompat, lari, Iya, semua sih ya. itu Bang. Kalau basket itu kita jalan, lari, lompat semuanya. Ya. Jadi makanya tenis, sepeda lah olahraga yang bisa jarak panjang, low impact, dan bisa benefitnya bisa dipakai ke lari. Benefit yang bisa dipakai ke lari? Enggak, benefit dari kita sering latihan sepeda itu bisa dipakai ke lari Kak. Seperti? Jadi kayak kita nih, nggak mungkin kan kita lari 8 jam setiap minggu. Iya. Cuman di sepeda itu mungkin. Jadi lebih olahraga cross training bahasa kami anak lari. Jadi ke sepeda, akhirnya kok jadi lebih cinta ke sepedanya nih akhirnya. Kok lebih seru ke main sepedanya, akhirnya mendalami sepeda. Nggak pernah cedera emang, cuman tabrakan kemarin 2018 ya, 18 atau 19 aku lupa gitu Kak. Tabrakan di Binjai parah. Tabrakan sama apa tuh? Tabrakan sama pengendara motor. Aku dengar berinding. Sepeda aku ditabrak ban depannya. Terus akunya terjatuh nggak sadar. Terjatuh langsung nggak sadar, berarti kebentur kepala Abang? Iya, jadi aku pakai helm tuh, karena kan kalau di sepeda aku harus safety riding, jadi harus pakai helm, kacamata, semuanya harus sesuai standarnya. Jatuh, aku nggak sadar, dibawa ke ICU sama teman-teman sepedaku. Di sana, kok ICU Kak, ke UGD. UGD, oke. Di sana baru tahu lah kalau tulang rusukku patah, 2, terus nyucuk ke paru-paru. Aduh.
Jadi nyucuk ke paru-paru sehingga harus dilarikan ke Medan secepatnya. Aduh bang, itu Jadi, healingnya berapa lama itu bang? Di situ aku masuk ICU, udah segala cara nggak bisa, harus operasi total. Operasi total? Jadi aku harus dibius total, aku harus dibelah paru-parunya, dibuka, diambil darahnya, ditutup lagi, dijahit udah. Efeknya sampai sekarang ada nggak bang? Karena itu kan udah masuk ke paru-paru. Ada. Apa tuh? Pegel sering sini. Oh sering pegel Ya, ya? cuman ini kan karena patah juga, tapi kok di sininya nggak ada. Jadi setelah itu aku itu seminggu sebelum ulang tahun kak, ulang tahunku. Jadi di situ pas ulang tahun aku dikasih hadiah helm sama keluargaku. Mungkin keluarga lain, udah nggak boleh lagi main sepeda, nggak boleh lagi, kan mungkin berbahaya kan. Cuman keluargaku nggak, karena dia tahu anaknya nggak mungkin digituin. Dia kasih kado helm, ya udah. Aku latihan 2 bulan itu aku recovery total, nggak ngapa-ngapain. Cuman aku masih datang itu ke tempat teman-temanku finish sepedahan, finish lari, karena aku nggak mau hilang dari mereka, karena mereka bisa membangkitkan motivasiku lagi. Jadi 2 bulan aku udah main sepeda lagi. 2 bulan setelah abang ngerasa udah recover total? Enggak, 2 bulan setelah operasi. Itu abang udah ngerasa abang sehat nggak waktu Belum. itu? Cuma udah rindu bener, jadi. Oh my god, Tapi itulah kalau hobi ya. Jadi aku mainnya pun nggak kayak dulu, mainnya masih kota-kota, dan teman-temanku mendukung aku. Jadi udah hari ini ya, aku datang, jadi semuanya jagain aku lah gitu. Kita mainnya lebih pelan-pelan, nggak lebih gabut-gabut. Di situ main-main sampai sekarang udah balik kayak normal lagi. Kalau ke pernafasan ada ngaruh nggak bang? Ada nggak? Nggak ada ya. Karena kan tadi aku dengernya nusuk ke paru-paru. Iya. Paru-paru itu kan asumsiku kan kita pakai untuk itu kan. Iya, nggak ada. Tapi nggak ada ya. Kemarin cek terakhir udah normal lagi. Normal ya. Cuman memang dokter bilang yang membantu proses recovery cepat karena olahraga dari kecil. Kan olahraga dari kecil. Ya, jadi recovery-nya cepat. Dan aku orangnya maksa untuk bisa harus cepat recovery. Kan mungkin kan sakit dikit, aduh nggak bisa, ini harus bisa. Iya. Itu kan mindset aja. Mindset sebenarnya. betul. Dan abang bagusnya, kerennya menurutku ya, kerennya abang itu abang datang, padahal kan abang cedera, abang kecelakaan karena main sepeda. Iya. Tapi abang kayak nggak kapok, datang tetap ke komunitas sepeda untuk ngebangkitin semangat. Aku harus bisa sepeda cepet. Iya. Aku harus cepet-cepet bisa Karena sepeda. menurut aku kan kalau aku nggak main, kalau aku enceng itu efek buruknya bisa ke dunia sepeda teman-temanku. Karena berarti sepeda itu berbahaya kan? Oke, I see, benar. Tapi kalau aku segitunya memikir orang lain ya bang? Iya, karena kan nggak tahu ya, karena aku dari teman-teman itu udah lama, jadi aku nggak mau cepat, nggak mau lah mereka bubar sepedaannya, sayang kan, karena sepeda itu benar-benar enak. Jadi kalau bisa harus tetap main sepeda sampai sekarang. Dan sekarang dari sepeda inilah yang menghidupi abang. Iya, bisa. Dengan kemudian buka bisnis di usaha sepeda kak. Usaha sepeda. Apa aja tuh bang usaha bang di sepeda? Jadi kalau bisa sepeda kak, kita salah satu paling unik. Aku bilang di Indonesia. Kenapa? Karena toko sepeda yang tidak jual sepeda. Toko sepeda nggak jual sepeda itu gimana ya? Jadi kami toko sepeda yang lebih ke fashion, ke butik. Butik sepeda. Butik sepeda. Butik kayak bajunya, helmnya, servisnya. Kami lebih untuk menservis orang. Oh, kayak dress up pesepeda. Iya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau kita sih campaign-nya, kalau aku kan buka usaha sepeda itu awalnya karena sering nongkrong di rumah kak. Jadi rumahku tuh base camp. Base campnya teman-teman yang suka sepeda. Teman-teman sepeda, teman-teman lari, teman-teman motor, mobil, semua di situ lah. Rame dong rumahnya terus. Iya, jadi rumahku tuh emang bener-bener base camp. Jadi orang tuh bilangnya Monday Market, karena rumahku itu kan di Jalan Pasar Senennya. Oke. Nah, jadi namanya Monday Market. Kalau biar kayak bule aja kak. Monday Market. Monday Market. Kita di situ nongkrong sering. Jadi di situ sering ada yang servis, cuci sepeda. Kenapa ngobrol sama temanku, partnerku, kenapa nggak kita? Itu COVID, kan semuanya di rumah. Wow, berani kali buka usaha pas lagi COVID. Luar Jadi biasa. memang itulah guyonan juga. Semua di rumah, tapi di rumahku. Kami kumpul juga. Oh iya, kan work from home, tapi home-nya itu home-nya abang gitu kan. Iya, kumpul di rumah. Yuk kita buat, ini ada lahan nih, yuk kita buat. Ayo, cuman aku dengan mau konsepnya kayak gini, harus berbeda sama yang toko sepeda lain. Karena nggak mau sama. Dapat idenya dari mana tuh?
nggak lagi nongkrong ngapain sepeda, yuk buka, ayo. Biasanya kan kalau orang buka usaha itu kan dia kayak modify itu kan, kayak ngelihat sesuatu terus dia modifikasi supaya agak berbeda. Ini kan abang betul-betul beda kali, kayak sesuatu yang benar-benar baru. Itu dapat inspirasinya dari mana? Nggak ada. Mungkin aku mengaplikasikan dari motor, dari mobil, aplikasi dari sepeda. Paling lebih dari referensinya lebih ke yang aneh-aneh. Bukan referensi toko sepeda lain, tapi referensi mobil lain, bengkel sepeda motor lain, atau bengkel yang lain-lain lah gitu. Oke. Berarti kalau motor dan mobil aja ada seperti butiknya untuk dress up si pengendara, kenapa sepeda nggak ada gitu? Betul. Ya maksudnya ya? Betul. Jadi dari situ kita buka usaha bersama temanku, kita panggil yang partner kita. Aku sih bilangnya bukan anggota atau apa ya, mereka rekan kerjaku. Itu semua teman-temanku yang udah sering selama dari rumah dulu. Jadi kita yang dulu jadiin rumah abang itu base camp? Bukan, yang dulu di base camp kan kami kan butuh mekanik, Kak. Nah, jadi itu teman-teman juga ya udah dia yang kerjain, sehingga akhirnya jadi profesional mekanik. Wow. Jadi profesional bike wash, jadi tempat banyak lah di situ. Sehingga kami toko sepeda yang tidak jual sepeda, karena mungkin aku sama temanku ini udah pernah ke toko sepeda aku bilang Indonesia aja lebih luas. Indonesia datang ke toko sepeda tuh nggak pernah ada edukasi, Kak. Nggak pernah ada edukasi, dia memang murni jual aja. Sales ya, oke. Dia murni sales dan dia menaruhkan barang yang paling mahal. Yes, itu nanti ada pertanyaan lanjutan mengenai barang mahal ini. Iya, aku nggak suka. Aku nggak suka kayak gitu. Ini kalau yang ini aja lebih mahal, ini aja paling bagus. Kenapa bagus? Karena dia iya, karena aku pun udah tahu kalau udah mahal itu pasti bagus. Karena yang dicari sekarang betul. Yang dicari sekarang yang sesuai kebutuhan dan sesuai uangnya. Betul. Jadi orang nggak merasa sales only kan. Kita harus ada. Makanya di toko sepeda aku kami ada edukasi dan semua rekan kerjaku harus pemain sepeda semua. Harus main sepeda? Iya, jadi kayak kasir kami pun nggak main sepeda, harus main sepeda. Itu syarat utamanya ya? Iya, jadi syarat utamanya dia main sepeda baru cantik. Oke. Berarti syarat utamanya, biasanya kan kalau kita lihat di koran tuh syarat pertama itu berpenampilan menarik. Ini enggak. Ini syarat utamanya adalah main sepeda. Yang kedua baru berpenampilan menarik. Jadi kayak gitu, Kak. Jadi toko sepedanya, kita sekarang punya PT Dewa Ruci 3. Dewa Ruci 3, oke. Dewa Ruci 3 itu karena jalan Dewa Ruci nomor 3, sesimpel itu aja. Karena? Jalan Dewa Ruci nomor 3. Jadi di situ emang abang ini beda. Di situ kita punya yang pertama namanya Ruci Cycle, itu bergerak di bidang sepeda yang dia ada cuci, ada servis, ada jualan baju, sepatu. Yang butik tadi. Terus yang kedua ada Medan Bike Fitting, Kak. Medan Bike Fitting. Iya, Medan Bike Fitting ini. Bike fitting. Ya, sepeda di fitting. Iya, fitting sepeda pertama yang ada di Sumatera. Yang pakai semuanya, aduh kok lupa ya. Dia otomatis, mesinnya otomatis. Diapain tuh sepeda di situ? Custom sepeda? Bukan, jadi kayak kakak nih, mungkin kakak beli sepeda nih dari toko lain, bawa ke situ, kita adjust supaya sesuai dengan tinggi kakak, dengan tangan kakak, jadi nggak ada cedera lagi, meminimalisir cedera. Dan bawa sepedanya pun nyaman ya, iya, karena betul. Dibawanya nyaman, jadi kita bawa sepedanya itu mau setiap hari mungkin. Iya, dan bisa kita mengendalikannya lebih enak. Okay. Jadi dari fitting itu dia bisa tahu tinggi badannya berapa, dan yang paling penting insim itu dari mulai kaki sampai pinggul. Itu setiap orang berbeda-beda. Dan di situ bisa tahu juga kaki kanan, kaki kiri, panjang lebar. Kadang-kadang ada yang lebih panjang kanan, lebih panjang kiri. Itu peletakannya pun beda. Jadi makanya sepeda itu personal, nggak bisa. Kalau udah ke road cycling nggak bisa dipinjemin sepedanya, jarang lah. Karena betul-betul udah personal, nggak bisa dipakai sama orang lain. Oke, itu boleh nggak aku tahu range harganya, Bang? Kalau harganya kita flat di satu Indonesia, Kak, 3 juta. 3 juta, sepeda apapun? Iya, sepeda apapun. Sepeda apapun? Kecuali sepeda anak-anak ya. Iyalah Bang, aku nggak nanya itu. Aduh, aku mikir aku ketawa.
Aku nggak kebayang mau nanya sepeda anak-anak loh tadi. Aku kebayang sepeda lipat. Oh ya, sepeda lipat juga nggak bisa. Nggak bisa, oke. Nggak bisa. Jadi Sepeda lipat nggak bisa. Sepeda bisa tuh hanya road bike, MTB dan sepeda semacamnya. Oh gitu. Sepeda motor nggak bisa. Sepeda motor nggak bisa, walaupun ada kata-kata sepeda tapi Iya, nggak bisa nggak ya bisa. teman-teman. Jadi baru yang ketiga kita ada Ruci Pen Job. Ruci Pen Job itu Ruci pen. Ruci Paint untuk Paint, oh paint, oke. jadi ngecat sepeda. Ngecat sepeda. Ngecat sepeda, sepeda motor, mau apapun kecuali mobil. Nggak bisa. Yang lainnya kita semua terima repair. Helm, kita warnai helm motor, helm apapun bisa. Terus yang keempat ada watt bike. Namanya watt NC. Watt NC itu ada watt bike mesin untuk latihan sepeda kayak di gym. Bedanya lebih detail, dia ada power meternya. Kita bisa tahu ini hari ini mau latihan apa, bisa tahu detak jantungnya gimana, untuk prosesnya semua. Itu di rental? Enggak, itu kita kayak ini Kak, kayak private. Oh, private. Itu satu kayak di gym juga ya? Iya, ada trainernya berarti? ada 10 Oke. session itu di harga 2 juta. Itu untuk apa Bang? Fungsi utamanya? Untuk improve sepedaan di luar. Oke. Jadi- Itu aku boleh nggak tahu range harganya? Ya, tadi 10 session itu 2 juta. 10 session itu 2 Iya. juta. Terus yang kelima kita ada namanya PACE. PACE itu event organizer kita yang bergerak khusus di bidang olahraga, Lari lari dan sepeda. dan sepeda. Ya. Jadi ada 5 itu, kita punya rekan kerja 12 orang. Jadi semuanya punya job desk masing-masing. Kalau untuk event tadi, event organizer tadi, Abang udah pernah handle job paling besar? Ya, yang Mana? paling besar kami buat itu adalah buat sendiri namanya Medan Kriterium. Medan Kriterium. Yaitu Itu event. Januari awal tahun ini kita buat event balap sepeda skala nasional. Balap sepeda Jadi itu nasional. balapnya di landasan udara Polonia. Oke. Heeh. Jadi itu yang datang banyak tim-tim luar dari Jawa Tengah, Jakarta, dari Surabaya ramai yang datang. Itu pesertanya kita juga nggak expect kita paling lokal-lokal aja, rupanya yang datang juga dari luar. Luar itu mana tuh? Luar Nggak di kita kan masih zaman masih COVID kan. Heeh. Jadi itu nggak boleh dari luar pun belum boleh masuk. Jadi masih dari teman-teman dari Jawa. yang Oh, dari datang. Jawa ya. Oke. Karena targetnya tahun depan itu harus, karena ini udah terbuka, kita targetnya Thailand, Malaysia sama Singapura datang untuk main di event itu. Itu cakupannya bisa seluas itu gimana Bang? Apa yang Abang lakuin? Ini kan Abang ceritanya aku nggak expect tuh bahwa Iya, seramai iya. itu kan. Abang bilang tadi aku pikir ya paling cuma anak-anak Medan aja. Iya. Kenapa bisa over ekspektasi Bang? Kenapa akhirnya bisa mencakup orang dari luar kota? Apa yang menarik? Nggak tahu ya, kalau menurut aku trigger pertama hadiah. Karena hadiahnya juara satu kemarin 10 juta untuk satu kelas. Jadi itu trigger untuk Ada orang. berapa kelas? Banyak Kak. Banyak kelas ya? Jadi itu trigger untuk orang datang. Terus aku panggil komunitas yang ada di Medan, ayo kita bersatu, semuanya saling support untuk event Medan Kriterium ini. Karena di event Medan Kriterium ini unik aku bilang. Kenapa? Yang kelas kita ada terbagi 2 kelas, atlet dan penghobi. Atlet dan penghobi, oke. Atlet Kak bayarnya 100.000, dapatnya 10 juta. Penghobi Menang kelasnya banyak. hadiah pendaftaran 250.000, hadiahnya 0. Kenapa gitu? Jadi supaya penghobinya mau main. Kayak aku nggak mungkin main kelas atlet Kak, udah pasti kalah. Iya. Aku main kelas penghobi aja, orang aku cuma mau fun-fun aja kok. Jadi aku bilang dari sini penghobinya lebih ramai main. Karena aku bilang sama teman-teman penghobi, ayo main. Uangnya kan besar nih, uang yang penghobi kemana? Jadi hadiah. Subsidi silang untuk si atlet. Jadi kita Pintar. kita ada gunanya juga sih untuk si atlet. Jadi kita main ketawa-ketawa, kan kita kan nggak butuh hadiah. Kita kan cuma butuh main rame-rame, butuh panggung, butuh foto-foto, ya udah. Iya. Dan semua sepedanya di sini bagus-bagus kan, nggak mau disandingin sama atlet dong. Atlet kan mainnya lebih bahaya. Karena dia kan nggak mikirin sepedanya. Kalau orang-orang di sini kan nomor satu sepedanya, gayanya dulu, menang urusan terakhir. Jadi kayak gitu sih sistem yang kita buat. Jadi tahun ini mudah-mudahan ada lagi tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan itu di bulan berapa tuh Bang bakal ada lagi? Kemungkinan sebelum puasa Kak. Sebelum puasa? Ya, karena bulan 1 ini Puasa bulan 3 ya? bulan 3 akhir. Jadi mungkin dekat-dekat situ. Karena bulan 1 ini kita pindah toko.
Toko abang sekarang di mana? Di Jalan Dewa Ruci Kak, nomor 3. Oh yang tadi ya, Ya. PT Dewa Ruci 3. Ya, karena di jalan Dewa Ruci nomor 3. Ya. Oke. Nanti bulan 1 kita pindah ke Agus Salim. Berubah nama PT-nya? Enggak, tetap. Agus Salim itu di sebelah Hotel Kolonial. Sebelah Hotel Lebih luas lagi. Ya, dan jadi gampang juga kan karena buat event sering di Lanut ya. Iya. Terus di situ kan lebih tengah kota Kak. Iya, lebih Ya gampang kan? Lebih dicapai gampang sama semua orang. semua komunitasnya juga kan. Bang, aku tertarik yang tadi tentang sepeda, tentang yang abang kan cerita tadi kan, aku nggak mau tuh, aku jualan sepeda menang mahal doang. Jadi abang bilang tadi kan, abang lebih suka kalau jualan sepeda itu abang edukasi si pembeli sepedanya itu, sepeda apa sih yang paling cocok buat dia, dan harganya itu nggak mesti harus yang mahal dapatnya gitu kan. Sekarang trennya orang itu main sepeda udah lebih ke lifestyle buat gaya-gayaan nggak sih? Iya. Bener nggak? Bener kan? Jadi kayak kalau di komunitas sendiri bang, ada nggak komunitas yang dia cuma batasi dirinya cuman orang yang sepedanya itu harus yang high end baru gitu. Gimana tanggapan abang mengenai sepeda ini yang bukan cuman untuk hobi tapi lebih ke untuk gaya-gayaan aja? Kalau menurut aku ya Kak, komunitasku salah satu yang gaya-gayaan. Oh iya? Iya, kami termasuk yang close group. Kami nggak terbuka untuk umum. Oke. Kayak kami lebih selektif memilih orang untuk tujuannya apa? Tujuannya apa tuh bang? Ya. Branding. Dari branding itu bisa menghasilkan uang. Sponsorship masuk, uang kan untuk teman-teman ngopi, nongkrong. Jadi kita bukan anti sama teman-teman yang nggak ikut lifestyle-nya. Memang join silahkan, cuman tidak akan kita posting. Paham. Jadi gimana caranya dia bisa diposting? Nanti ada saatnya dia udah tahu baju itu harus warna ini harus sama, ini harus seragam baru bisa diposting. Karena itu kan untuk si brandingan, kebutuhan branding Kak. Tapi paham aku selalu bilang sama teman-teman yang tidak layak, bukan tidak layak ya, tidak nggak sesuai lah dengan kami untuk diposting. Itu sama dengan film Kak. Film ada Padangan Cinta kan selalu 2 orang aja kan yang diangkat, Rangga, Cinta. Iya. Cuman kalau Rangga sama Cinta aja berdua nggak ada teman-temannya kan sama aja. Iya, berarti yang lain itu yang teman abang itu kayak peran figuran. Iya, bukan peran figuran juga, peran pembantu. Peran pembantu, ya, oke. Untuk kita dari awal kita selalu pilih nih, ini face-nya si komunitas ini, si ini A, B, C, D, E. Jadi FG-nya yang lain dukung si ini. Jadi yang ini lebih dinaikkan ke sosial media karena dia lebih cantik, dia punya banyak hal-hal luar positif yang dilakukannya. Yang bisa menjual komunitas kita ini ya? Iya, karena komunitas kita kan butuh uang. Ya. Kan komunitas pasti butuh uang Kak. Dan aku dari dulu tidak pernah suka mengutip uang dari teman-teman. Oh iya? Nggak ada. Baru denger nih. Uang kas, uang apa, nggak ada itu semua. Aku pikir semua komunitas itu wajib ada uang kas bang. Kalau nggak gimana bisa jalan gitu Ya, kan? betul. Uang kasnya dari mana? Sponsorship. Di sponsorship. Kayak mana sponsorship mau masuk kalau tidak keren? Iya. Berarti komunitas-komunitas yang high end ini dia memang meng-set dirinya untuk high end supaya branding itu ya, untuk branding ya. Cuman realitanya nggak seperti itu. Realitanya? Contoh di jalan raya di satu kan sepeda satu peleton tuh namanya. Kalau mau join ya silahkan aja. Cuman yang tidak kita up ke sosial media. Ya, mungkin ini kan baru-baru main, bajunya juga masih yang belum pas, masih kebesaran, masih ini. Yang nggak akan kita up ke sosial media. Gunanya untuk brandingan tadi. Brandingan dapat kan dia dapat juga. Iyalah. Kan uangnya kan dipakai. Biasanya uangnya dipakai untuk makan-makan, untuk ini semuanya dibagi rata. Tidak ada uang kas tuh nggak ada. Nggak ada uang kas ya? Ada. Cuman kalau ada kebutuhan kayak tiba-tiba butuh event kita donatur. Cari donatur? Bukan. Dari komunitas itu siapa yang mau nyumbang silahkan. Kita kasih terserah berapa. Seloyal itu ya? Karena ngumpulnya hampir tiap hari Kak. Jadi udah lebih kayak daripada teman, udah lebih kayak keluarga ya. Jadi udah tahu do and don't-nya sama si A, do and don't-nya sama si B. Udah saling paham satu sama lain ya. Kalau misalnya di organisasi kan kita masih ada kadang selek-selekan kan, nggak sukaan gitu. Ya, tapi kalau ini udah kayak keluarga gitu, kita udah lebih paham dia memang kayak gitu orangnya gitu kalau selek-selekan malah kita lecehin. Oh iya. Ya contoh kan ini baper kali, nggak bisa dibawa ke tengah gitu. Santai aja lah, kan di sini kan semuanya ngomongnya bebas aja, jadi jangan sakit hati. Namanya udah keluarga. Iya. Keluarga kan memang udah nggak ada batasan lagi ngomongnya kan. Jadi lebih ke situ Kak. Jadi terbawa juga lah akhirnya ke toko sepedanya, mindset kayak gitu.
kami nggak suka ditipuin. Makanya di toko sepeda itu kami nggak, paling haram namanya nipuin orang. Paling haram. Contoh ini bagus tapi enggak, kami nggak bisa. Kalau bagus bilang bagus, enggak bilang enggak. Walaupun itu barang kami ini bagus enggak. Jadi kalau barang toko itu semua harus by QC beberapa teman-temanku. Contoh ini jersey datang, dipakai nih, oke kita masukin, cocok, harganya sama kualitasnya sesuai baru boleh masuk. Nggak, tadi soalnya bilang aku nggak mau ngejual barang yang dia itu karena mahal doang. Itu baju. Oh, bajunya. Kan baju sepeda Kak ada range dari harga 100.000 sampai 4 juta. Oh, bajunya aja. Baju ya? Oh ya. Ya. Oke. Jadi banyak yang perbandingan. Lebih bagus mana 500 sama 4 juta. Ya, memang 4 juta yang lebih bagus, cuman kau udah butuh apa belum? Iya, benar tuh. Nah, kalau kau merasa kau butuh bajunya ini 4 juta, silakan beli kalau ada uang. Karena 4 juta yang baju itu memang benar-benar enak. Benar-benar dipakai untuk jarak jauh. Dia anti supaya dia, kan baju ini kan nggak boleh di apa ya, harus ketat. Iya, nggak boleh kayak kena angin gitu ya. Iya, karena kena angin itu kan mengurangi watt di sepeda kan. Jadi udah main kencang belum? Kalau belum kencang ngapain beli baju itu dulu? Kalau masih baru beli baju ini. Cuman makanya pesepeda itu bajunya itu pasti ketat ngepas gitu iya, ya. Memang dulu awalnya aku jijik juga. Aku juga. Cuma lama-lama itu memang kebutuhan dan Iya, itu fungsional. Dan itu jadi pengetahuan aku, Bang. Karena dari aku itu yang ngapain sih pakai baju ketat-ketat kayak gitu, aku pikirkan. Jadi aku sekarang tahu bahwa memang harus pakai baju ketat kalau untuk pesepeda yang cepet. Iya. Pesepeda road itu wajib pakai baju ketat. Karena kalau dia bajunya longgar tertahan angin. Bisa memperlambat diri. Memperlambat dia sepeda ya. Jadi makanya kita selalu bilang, kita selalu edukasi dulu. Aku besok tanya dulu interview udah berapa lama mainnya, udah berapa jauh, udah tahu-tahu ini cocok nggak pakai ini apa enggak. Dan baju sepeda itu lebih selektif lagi karena kami kan toko anak muda Kak, bisa dibilang anak muda. Jadi pemilihan barangnya yang nggak dipakai orang lain pada umumnya. Kan anak muda itu biasanya paling malas kalau udah dipakai sama yang umuran di atasnya atau generasi ini enggak, kita punya tersendiri. Terus agak males juga kalau kita pakai baju yang pas kita ke jalan banyak orang yang pakai baju itu. Males sekali rasanya. Kalau anak muda tuh lebih kayak gitu. Iya, benar. Beda sama orang tua kan. Jadi kita memilihnya lebih selektif. Terus masukinnya nggak sekali banyak. Per size, per desain mungkin size pun acak. Jadi supaya nggak kelihatan ramai di jalan. Memang idealis. Karena kan dari sisi sales pasti turun. Iya. Cuman menurut kita itulah yang bakal bertahan ke depannya. Ya, tapi idealisme seperti ini yang bikin usaha Bang tuh bisa bertahan lama. Iya. Karena orang yang aku tuh pengen seperti ini, dia tahu tuh aku harus ke toko mana, harus ke abang kayak gitu. Aku mau kayak gini, itu aku harus ke situ. Aku mau bisa konsultasi tentang kualitas bahan baju, tentang dress up aku tahu mau kemana. Karena aku nggak bakal ditipu. Karena dia nggak bakalan jual barang itu karena mahal doang, tapi aku bakal diedukasi. Di mana Bang tadi tokonya? Di Jalan Dewa Ruci nomor 3. Namanya? Ruci Art Cycle. Ruci Art Cycle. Worth to buy, worth to go. Dan terakhir Bang, aku pengen abang itu kasih pesan ke teman-teman milenial yang gimana cara bikin hobi. Ini kan abang hobi jadi cuan nih kan. Gimana cara biar kita itu bisa gali potensi diri. Gimana supaya bisa bikin hobi kita itu bisa jadi hidup, bisa jadi cuan untuk menghidupi kita. Coba Bang. Waduh, itu berat tuh. Berat Kak. Kalau itu sih mungkin yang pertama harus izin dari istri dulu. Oke, udah diizinkan Kak? Kalau istrinya izin baru, karena itu resiko yang sangat besar diambil. Karena dulu kan aku bekerja di dinas pariwisata Kota Medan. Oh iya, ini belum cerita kita nih tadi nih. Dinas pariwisata Kota Medan. Aku buka usaha, sambilan buka usaha yang harusnya secondary. Cuman akhirnya kok lebih nyaman di situ Kak. Karena walaupun uangnya lebih kecil daripada yang di dinas dulu, cuman passionnya dapat, senang Kak kalau lihat orang senang. Kalau aku sih dari dulu kayak gitu, senang lihat orang senang. Itu kita sama di situ Bang. Ya, jadi kalau orang senang dengan mungkin yang dikasihnya 100.000, cuman dia ikhlas, lebih senang akunya, lebih happy lah. Iya, aku berguna untuk orang loh, gitu rasanya betul, kan? Ya kan, gitu rasanya kayak gitu kan? Iya. Gitu. Aku ngerti perasaan itu kan, aku juga kayak gitu. Iya, karena kalau menurut aku dengan uang orang yang ngasih 5 juta cuman dia ngedumel, rasanya nggak ada apa-apanya. Bener.
nggak berkah, bukan nggak berkah juga ya, nggak apalah, nggak happy aja aku gitu. Jadi itu dari situ aku tanya istri, aku lebih tertarik di sini, lebih nyaman, aku lebih happy. Ya udah jalanin aja, ya udah aku tinggalin itu, aku jalanin ini 100%. Keputusan untuk meninggalkan itu karena pertama kenyamanan, ya kan? Terus berarti abang udah ketemu sama teman-teman yang tepat. Bukan, ya nggak kan sih? aku kerja dari dulu kan, aku dari kerja yang di dinas kan udah kenal sama mereka kan? Enggak, bukan itu. Yang pertama kenyamanan, yang kedua aku berguna untuk orang lain, yang ketiga aku bisa banyak improve, banyak belajar, banyak bisa ide di otakku bisa aku realisasikan. Kalau di dinas kan nggak bisa. Iya, stagnan kan? Ya harus satu sama dua. Kalau di sepeda kan nggak gitu. Iya, terus senioritasnya juga tinggi kan kalau misalnya kita di dinas itu ya. Kurang cocok untuk aku. Iya. Gitu. Bukan berarti kerja di dinas itu nggak bagus, Iya. teman-teman. Kadang cocok-cocokan aja, kayak ada orang yang suka memang kerja yang pergi pagi, pulang sore gitu aja. Iya. Kerjaan yang teratur. Cuma ada beberapa orang ya kayak kita, Bang, agak nggak suka kerja di belakang meja. Rasanya kok aku tuh bisa ngelakuin hal yang lebih loh daripada cuma duduk di meja ini aku gitu. bisa improve lagi untuk hal kalau di tempat lain gitu. Iya. Karena BTW Kak, keluarga aku full 100% PNS. Oke. Makanya abang bisa akhirnya mikirnya aku harus jadi PNS juga gitu. Enggak, karena desakan juga. Desakan juga ya. Karena kan kalau pemikiran zaman dulu sama sekarang kan beda. 100% PNS kan itulah hal yang paling berat untuk aku mengundurkan resign dari sana. Dari keluarga ya. Keluarga yang tapi istri mendukung ya silahkan. Udah lebih lega ya. Iya. Saat istri bilang ya udah nggak apa-apa, Ya, itu nggak lega apa-apa. kali ya bang ya untuk keluar ya. Untuk itu agak susah sama Oke. keluarga. Kalau gitu nggak usah lah pesan mengenai itu gimana cara hobi jadi cuan. Ada nggak pesan khusus abang yang apa sih yang bikin abang itu motivasi terbesar dalam hidup abang lah? Apa yang mau abang tularkan ke teman-teman The Biker? Kalau aku sih menurutkan teman-teman kalau bisa untuk anak-anak muda Kak khususnya coba untuk berolahraga minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Karena kalau aku bilang olahraga setiap hari, anak muda kan harus tetap gaul, harus tetap ke klub, ya dong. harus tetap nongkrong. Iya. Jadi minimal seminggu sekali. Karena dari minimal seminggu sekali dia bisa naik jadi 2 kali, jadi 3 kali, jadi 4 kali, dan dia rutin dan dia meninggalkan dunia malamnya hingga jadi ke olahraga. Karena kalau anak muda kita paksa olahraga nih seminggu setiap hari, memang dia bisa sebulan, cuman udah kedua nggak ada itu semua. Mending aku nongkrong, mending aku ke coffee shop. Mungkin dicintai dulu olahraganya karena manfaatnya banyak kali untuk kita ke depannya dari jiwa tadi Kak, sportivitas, disiplin sama hidup sehat. Dan juga kalau misalnya makin didalamin bisa jadi hobi, Cuan. jadi cuan. Iya. Oke, sekian aja Iya, bang. Kak. Oke, makasih banyak bang udah Iya, bersedia hadir di sama-sama, sini. Kak. Sangat inspirasi sekali. Inspirasinya itu dari mulai gimana cara nurunin berat badan, terus dari mulai hobi yang jadi cuan, terus jangan pernah paksain diri Iya. untuk hal yang nggak kita sukain, Iya. karena kita bakalan stop dan nggak mau ngelakuin lagi, bahkan sampai muak untuk ngelakuin Iya. itu lagi. Betul. Contohnya kayak yang tenis tadi ya bang. Tenis, ya. Itu berlaku untuk semuanya teman-teman, nggak Iya. cuma untuk olahraga tapi untuk hal lain yang kita rasa nggak aku banget tapi aku paksain, itu kita bakal stuck, bakalan benci banget sama hal itu. Jadi jangan dilakuin ya, lakuin hal yang bisa bikin happy. Betul. Karena yang happy itu bakalan bikin kita terus sehat. Karena hidup hanya sekali Kak. Karena hidup hanya sekali, you only live once. Oke, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita. Jangan lupa juga untuk datang ke The Biker Coffee di Jalan Dr. Mansur, yang menu andalannya adalah bebek bumbu ireng dan minuman andalannya adalah honey berry coffee. Teman-teman, aku juga minta tolong nih kalau ada rekomendasi kita mau undang siapa atau mau bahas tema soal apa, jangan lupa di komen ya, supaya cepat kita undang dan akan terus kita bahas untuk tema itu. Sekian podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.